Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lau abdalal harfa biharfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bisukutin qata'at in kathura aw qalla ma' qasdin liqat'i ma qara la lisujudihi wa ta'minin wa la su'alihi lima imamuhu tala. Lau abdala, jikalau mengganti seseorang atau musalli al-harfa akan satu huruf biharfin dengan satu huruf yang lain abtala niscaya membatalkan ia ibdal wa wajibun dan wajib tartibuhat oleh tertibnya al-fatihah ma'al wila bersama berturut-turut. Seandainya ada orang mengganti satu huruf dari Al-Fatihah dengan huruf yang lain, padahal dia mampu membaca dengan baik, padahal mampu membaca huruf itu, maka bisa membatalkan bacaan solatnya. Misalnya dot diganti dengan tho, waladhdallin, suratal ladina an'am, batal ya, kalau memang dia mampu membaca yang benar. Kalau Jawa tuh mendok apa? Bedok itu enggak ya. Alhamdulillah. Kemudian dalam Al-Fatihah itu wajib baca dengan tertib dan secara berturut-turut. Membaca dengan tertib artinya sesuai dengan susunan yang sudah ada, tidak boleh diacak-acak. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratal ladzi, itu tidak boleh. Itu tidak tertib namanya. Ya, tertib itu sesuai dengan aturan yang sudah tertera di Quran. Kemudian yang kedua, selain tertib itu juga wajib wila. Al-wila berturut-turut. Artinya jangan dipisah antara satu ayat dengan ayat lain dengan diam yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Diam 5 menit. Alhamdulillah, itu tidak boleh ya, batal Al-Fatihahnya. Wa bisukuti, dan dengan sebab diam, in qata'at terputus ia qiraah. In kathura, jika lama ia diam, au qalla atau sedikit, ma'a qasdin bersama bermaksud, liqat'i ma bagi memutus sesuatu, qara yang membaca ia orang. Standarnya bisa memutuskan bacaan Fatihah kalau seandainya diamnya itu lama diamnya, maka bacaannya itu bisa terputus. Kalau terputus gimana? Maka wajib ulang dari awal. Kalau seandainya itu terputusnya itu tidak lama tapi sebentar, ditengok dulu ya. Kalau sebentar
tapi bertujuan untuk memutus bacaan Al-Fatihah, juga berkonsekuensi Al-Fatihahnya terputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti hanya 1 detik, tapi ketika saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung bertujuan saya mau memutus Fatihah saya. Meskipun tidak lama pemisahnya, tapi langsung menyebabkan Fatihahnya terputus, dikarenakan dia berniat untuk memutus bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Ada kondisi yang tidak menyebabkan Fatihah putus, tapi ini bukan masalah diam ya, masalah tertib. Kalau ada orang tidak sengaja tidak tertib, itu bacaannya tidak putus kalau tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillah. Tangi gau, tang melambun, tang gimana kan? Jadi ngelompat bacaannya. Itu bisa dia menyambung bacaan terakhir dengan syarat pemisahnya tidak lama. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim langsung lompat ke Siratal ladzi, Ar-Rahmanir-Rahim, Siratal ladzi, langsung sadar salah, langsung berarti lanjutkan Maliki Yaumiddin. Tapi kalau lama pemisahnya udah Ar-Rahmanir-Rahim, Ihdinas Siratal Mustaqim, terus bacaan nampak udah selesai, baru ingat tadi saya ternyata dilangkau atau tidak tertib Fatihahnya. Maka kalau seperti itu wajib dia mengulang Al-Fatihahnya. Itu kalau tidak sengaja ya. Kalau sengaja sholatnya batal. Lali sujudihi, tidak karena sujudnya orang, wa ta'minin, dan membaca amin, wala su'alihi, dan tidak karena soalnya orang, permintaannya orang, doanya orang, li'ima, karena sesuatu, imamuhu, yang sebermula imamnya orang, tala, ialah membaca ia imam. Tadi dikatakan kalau seandainya diam itu bisa memutus bacaan Al-Fatihah kalau diamnya lama, atau diamnya sebentar tapi dia bertujuan untuk memutus bacaan Fatihah. Tetapi kalau bacaan Fatihahnya itu diselah-selahi dengan sesuatu yang memang dituntut fis shalah, karena ada kemaslahatan sholat di sana, maka itu tidak memutus bacaan Fatihah. Misalnya ketika imam membaca surat, membaca Fatihah, jadi imamnya baca Fatihah, makmumnya juga. Berarti pas imamnya waladdallin, makmumnya masih Ar-Rahmanir-Rahim misalnya, itu boleh baca amin dan tidak menyebabkan Fatihahnya putus. Ar-Rahmanir-Rahim, waladdallin, kata imam, amin, Maliki Yaumiddin, iya, itu boleh itu. Atau sujud, ini sujud apa nih? Sujud apa? Sujud sahwi nih. Sujud sajadah ya. Nah, pas baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, imamnya wahum la yastakbirun, Allahu akbar, sujud imamnya. Itu boleh sujud. Pas berdiri Allahu akbar, lanjut baca Fatihah, enggak apa-apa. Atau ketika soalur rahmah, kan ada beberapa bacaan Al-Quran yang ketika imam membaca itu, makmum dianjurkan membaca doa, meminta rahmat. Apa contohnya? Alaihissallah. Itu banyak ya. Saya dulu tahunya itu ketika belajar tahsin itu kan, pas apa, narun hamiyah, itu surat apa tuh? Al-Qur'an. Narun hamiyah, apa bacanya?
Tidak pernah kalian ya. Narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Banyak tuh, ada beberapa surat. Di beberapa Quran itu biasanya ada tuh, enggak semuanya ya. Ketika itu nanti dikasih entah footnote kadang atau dikasih tanda, ada tuh beberapa Quran. Quran yang agak mahal lah. Yang Quran murah itu enggak bisa. Enggak ada. Thumma minal ayati sab'un wal wila aula minat tafriki thumma dzikru la yanqusu an hurufiha thumma waqaf biqadriha warka' bi antana lakaf li rukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila makana qablahu fazal. Summa kemudian minal ayati summa kemudian minal ayati sab'un minal ayati 7 dari ayat-ayat. Artinya ketika seseorang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka diganti dengan membaca 7 ayat dari Al-Quran. Walwila dan sebermula berturut-turut aula minat tafriki ialah lebih utama dari memisah-misah. Membaca 7 ayat lebih bagus ayatnya berurutan berturut-turut daripada pisah-pisah. Misalnya dia enggak hafal Al-Fatihah, tapi dia hafal surat An-Naba. Maka diganti 7 ayat yang bagusnya berturut-turut. Berarti tidak hafal Al-Fatihah, berarti amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun sampai 7 ayat. Kalau tafrik boleh, tapi kurang bagus ya. Amma yatasaalun qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun inna a'tainakal kausar. Lagi dicomot-comot diputus alif lam mim alif lam ra Yasin, Toha, Kafha, Ya Ain, Shad. Lama kayaknya. Ya. Thumma dzikru kemudian zikir. La yang kusu yang tak kurang ia zikir an hurufiha dari huruf-hurufnya Al-Fatihah. Baca Fatihah tak bisa. Membaca 7 ayat di Quran tidak pula hafal hanya 1 ayat aja. Lalu apa yang dibaca? Maka yang wajib membaca zikir yang mana dengan ketentuan tidak boleh huruf-huruf zikir itu kurang dari huruf-huruf Al-Fatihah. Minimal harus sama. Kalau lebih gimana? Kalau lebih tidak apa-apa ya. Yang tak boleh itu hanya kalau kurang. Kalau lebih itu malah ya enggak apa-apa. Jangan sampai kurang. Berapa jumlah huruf di Al-Fatihah? 156. 156. Berapalah zikir itu? Zikir berapa berarti? Subhanallah berapa huruf? Banyak lah ya. Banyak pula gitu. Jadi kalau kalian hafal Fatihah, cari zikir yang jumlah hurufnya tak kurang dari 156. Thumma waqaf biqadriha kemudian diam ia orang biqadriha dengan seukurannya Fatihah. Fatihah tidak hafal, ganti 7 ayat lain tidak bisa, baca zikir tidak juga tahu. Bahaya ya. Mungkin baru masuk Islam ya, dia hidup di kalangan non muslim lalu dia baru masuk Islam. Lalu gimana? Apakah karena dia tidak hafal semua itu dia enggak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Gimana bacaan Fatihahnya? Tidak usah baca, tapi diam aja. Biasanya Fatihah itu normalnya 2 menit. Ya udah, diam selama 2 menit. Allahu Akbar. Diam selama 5 menit misalnya Fatihah 2 menit. 2 menit rukuk. Allahu Akbar. Gimana kau tidak bisa takbir saat? Aku parah ya. Ada orang tidak bisa takbir. Ajarkan aja lah bisa tuh. Allahu Akbar.
Diam seukuran Fatihah. Ini udah paling adena nih ya. Warka dan rukuklah engkau bi antanalah dengan gambaran mencapai kaf telapak tangan ya. Iya, telapak tangan. Dengan bahwa mencapai telapak tangan li rukbatin bagi lutut bil inhina dengan menunduk. Rukun yang ke-5 adalah rukuk. Rukuk itu gambarannya gimana? Rukuk itu aqallur rukuk, telapak tangan itu sampai kepada lutut dengan cara inhina, dengan cara menunduk. Apa tuh? Kelayu sih. Dengan cara menunduk. Tajri. Coba sampai tangan ke berdiri. Tangan minimal sampai ke jangan bukuk kali, minimal sampai ke lutut. Gitu ya. Mana lutut kamu mana? Oh itu. Ya coba rukuk. Ini aqallur rukuk ini udah sah nih dah. Ya, jadi nggak mesti lurus, yang penting ukuran belum lagi dengan ukuran tangan sampai ke lutut dan dengan cara menunduk. Kalau tangan sampai ke lutut tapi tidak dengan cara inhina itu tidak sah. Coba tangan sampai ke lutut tapi jangan menunduk. Bisa, masa tidak bisa? Jangan menunduk. Coba jangan menunduk. Tegakkan badan itu, sampaikan tangan ke lutut. Kayak apa aja, kayak orang apa belum bisa, kayak orang mau jongkok itu. Ya gitulah ya. Nah itu tidak boleh. Jadi ketentuannya harus telapak tangan sampai ke lutut. Yang kedua dengan cara inhina, menunduk, harus ditundukkan. Idealnya lurus ya. Nggak, yang tadi itu aqallul itu kurang bagus ya. Atau terlalu nunduk sampai pula kepalanya njem lutut misalnya kan. Iya, karena mungkin ada sebagian orang yang mempunyai pemahaman semakin tunduk semakin bagus. Semakin tawaduk, tunduk kan. Kalau kepalanya langsung masuk ke kolongnya langsung kan. Enggak ya, harus. Nabi itu katanya kan ketika rukuk punggungnya seperti papan, saking lurusnya. Kalau membuktikan kalian lurus apa enggak, rukuk kalian letak air isi penuh di punggung kalian. Kalau tumpah berarti tidak lurus tuh. Isi air penuh, rukuk kalian letak di punggung. Tumpah enggak? Kalau enggak tumpah berarti lurus tuh. Jarang ya, susah. Apalagi kalau enggak gemuk. Itu susah tuh. Kalau gemuk biasa gembung di tengahnya itu. Agak susah dikit. Biasa yang bisa lurus tuh apa? Orang kurus. Kalau gemuk biasa cembung. Kalau kurus biasanya ke dalam dah apanya. Begini rukuk biasanya itu. Karena tulangnya bengkok, ya, enggak ada dagingnya. Biasanya ditarik. Saya pernah, kawan saya ada tuh yang bagus rukuknya. Itu kayak apa? Kayak memang dipanjangkan apa? Bukan dipanjangkan ya. Yang diluruskan apa tuh? Nih tulang apa namanya nih? Tulang punggung apa? Yang di tengah ini apa namanya? Tulang punggung ya. Memang itu. Ada yang bisa sini. Orang-orang ngurus. Kalau agak gemuk susah biasanya itu. Ya. Mungkin begini nanti itu. Gembung. Yang penting kita udah berusaha ya. Mana lagi? Wal i'tidal dan i'tidal audun ialah kembali ilama kepada sesuatu karena yang ada ia sesuatu qablahu sebelumnya i'tidal kembali kepada sesuatu
yang ada ia sesuatu qablahu sebelumnya i'tidal. Fazala lalu hilang ia sesuatu. Rukun yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu bukan berdiri. I'tidal itu adalah kondisi sebelum ruku'. Kalau sebelum rukuknya itu berdiri, berarti i'tidalnya berdiri. Kalau sebelum rukuknya itu duduk, berarti i'tidalnya bisa. Sebelum i'tidal itu ruku', sebelum ruku' itu duduk, bisa. Kalau orang sholat duduk. Jadi i'tidal itu bukan berdiri ya. I'tidal itu adalah kondisi sebelum seseorang ruku'. Lalu hilang kondisi itu karena dia ruku'. Nah, bagi i'tidal ini rukun pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah ulama khilaf. Ada yang bilang itu juga termasuk rukun, ada yang bilang tidak rukun. Jadi kalau nggak rukun gimana itu? Dari ruku sujud. Sholat sunnah ya. Ada ulama yang bilang itu tidak rukun itu. Kan ikut yang rukun aja lah. Kalau di kitab Tahqiq Imam Nawawi mengatakan itu rukun katanya. Yang sahih. Wasabi'us sujudu marrataini ma wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.